yang menjahati kita itu ataupun yang menghina Tuhan Yesus itu di dalam Kristen itu tidak suka ada permusuhan. Belanda datang ke tempat Anda, ya, sekarang dia datang tuh Belanda. Apakah Anda kasih pipi kiri Anda sama Belanda? Ini Belanda ini menjajah dia. Apa dulu, Bang? Dia menjajah Anda. Ya kalau menjajah itu beda lah, Bang. Itu kan itu dia kan merebut tanah kita gitu loh, Bang. Kenapa ajaran kasihnya tiba-tiba nggak berlaku lagi? Kan ajarannya Yesus katanya tadi, ya, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ketika Belanda menjajah Indonesia, datang ke tempat Anda, ditampar Belanda Anda pipi kanan Anda mau kasih pipi kiri Anda? Ya maksudnya gini loh, Bang. Gini, itu Belanda kan konteksnya kan itu kan pembunuhan. Itu kan sampai mati. Nggak mungkin lah kita, Bang. Kalau pipi kiri gini loh, Bang. Konteksnya itu kayak seperti kita dihujat, kita dihujat, kita difitnah, kita dimusuhi gitu loh. Itu konteksnya, maksudnya kita ya, kalau andaikan Belanda itu kan jatuhnya kan ya kita ditembak sampai mati, ya nggak mungkin lah kita diam ataupun itu kita membela gitu loh. Tapi konteksnya itu dalam arti kayak dihianati ya yang maksudnya yang dalam standar gitu kejahatannya gitu ya, bukan sampai membunuh gitu loh, Bang. Oh, bukan sampai membunuh. Kalau perampok datang ke rumah Anda gimana? Dia ambil motor, Anda kasih mobil Anda gitu. Ya enggak dong, Bang. Kan nggak berlaku lagi ajaran kasihnya. Kayak gimana? Nah, sini ajaran kacau. Kalaunya perampok datang ke rumah Anda, ambil motor, Anda kasih mobil gitu. Gini, siapa? Yusuf. Mas Yusuf. Gini loh, Mas Yusuf. Kalau perampok datang ke rumah kita, dia mengambil, kita tanya ke dia, andai kan dia ketangkap, kita maafkan dia, jangan kita hakimi. Kalau bisa kita maafkan, kita jangan sampai membalas dengan kejahatan. Kita tidak boleh pukul ataupun yang penting yang kan sudah ketangkap. Kenapa sampai harus ditangkap, harus dihukum? Di mana ajaran kasihnya? Gini loh, Bang. Dihukum, maksudnya kan hukum Indonesia kan sudah ada. Setidaknya yang berlaku itulah yang dilaksanakan. Salah, kita Bang. itu hanya salah begitu. Kalau Anda mengikuti hukum negara, kalau ajaran Anda ajaran kasih. Itu yang sebenar-benarnya kasih. Dia kan ambil motor, ketangkep polisi. Ya, dibawa polisi. Anda ajaran kasih kan disuruh kasih pipi kiri lagi kan gitu. Ya, sekali lagi Anda bebaskan dia, bawa ke rumah, serahkan mobil Anda lagi gitu. Mana ajaran kasihnya kalau dia sampai dihukum? Bukan begitu. Bukan begitu, Mas Yusuf. Dia datang buat kejahatan, ya. Jadi gini, ada juga sebenarnya yang dia buat kejahatan. Kita melepaskan dia, kita tanya, kamu kenapa bisa sampai mau mengambil motor? Kamu kekurangan apa? Mungkin dia ada butuh keluarganya, apa anaknya kurang susu, butuh duit. Ya kita tanya dulu baik-baik, gitu loh. Kalau andai kan dia mendesak, karena nggak mungkin kita penjarakan. Itu kan tergantung motor ini. Ternyata dia jawab, saya minta maaf, Pak. Saya mengambil motor ini terpaksa untuk anak saya, untuk istri saya. Ya udah, di situ karena kita sudah mendengar alasan dia, kita maafkan, kita lepaskan. Oh, baik. Gitu loh. Kalau saya jadi pencurinya, saya telepon teman saya. Ini rampok lagi. Saya bilang kayak gitu. Ya? Dia maafin saya juga masalahnya. Dia kasihan sama saya. Kau kesini ke alamat ini, rampok lagi orang ini gitu. Ya tidak apa-apa. Ya itu kan sekedar teori yang lepas gitu, nggak masuk akal. Tidak apa-apa kalau Anda kan mau merampok di dalam lingkungan itu. Tidak hanya yang Kristen saja, ada juga yang mungkin warga-warga lain yang bisa menghakimi. Ya kita kan mungkin kita tidak bisa menjaga dia. Gitu. Cuma kalau di Kristen itu, kita tidak bisa menghakimi, kita tidak harus. Ada penjajahan dan ada perampokan, betul? Tunggu, Mas Yusuf. Kok Mas Yusuf ini bentar. Ini kok Mas Yusuf, saya ini mengajarkan yang sesuatu yang bentuk kasih, terus kok Mas Yusuf ini selalu membelokkan, selalu kayak menentang yang kalau andaikan ada berbuat jahat, kita ini harus memaafkan, kita harus kayak mendoakan.
kok Mas Yusuf ini kayak melawan? Emang Mas Yusuf Bukan kalau ada melawan, maling saya harus mendukung. pukul? Emang harus Bukan, terbalik Anda, saya mendukung itu. Hah? Mendukung kan? Mendukung ketika Anda dirampok, motor Anda dirampok, Anda maafkan kan, Anda bawa perampoknya ke rumah, ambil mobil lagi kata saya. Kan mendukung ajaran kasih. Kamu kalau diambil anakmu, kasih istrimu. Iya. Atau apa? Maksudnya gini loh, kasih itu bukan kita mengasihi mobil, bukan. Bodoh sih Mas, bukan itu maksudnya Mas. Bentar, Kalau kasih pipi kirinya lagi mana? lah, itu udah bentuk Kalaunya kasih loh, Anda Mas Yusuf. ditampar pipi kanan katanya Itu, kan. Mas. Oh ya udah Anda kena rampok. Anda maafkan. Katanya kan kasih Mas pipi kiri Yusuf. lagi. Ya gini Mas Yusuf, Mas Yusuf kok pikirannya pendek? Gini loh Mas Yusuf. Bukan pendek, itu mendukung dengar dulu, gitu. Potong dulu. Kok nggak ngerti kamu itu? Dengar dulu Mas Yusuf. Gini, dengar dulu. Kamu kok pendek pikirannya? Bentuk kita ambil itu kita ditampar pipi kita. Kita dengan memaafkan dia, itulah kita kasih pipi kiri kita. Gitu loh Mas Yusuf. Seharusnya dikasih bonus lagi itu perampok Ya. Mana Boleh. bonusnya kan kayak gitu. Iya, betul Mas Yusuf, betul. Ya, betul. Kalau andaikan alasan dia ada kayak betul untuk anaknya, untuk ya kita kasih bonus, malah kita kasih duit. Ada apa alasannya Gitu untuk dong. Jangan kasih duit, kasih yang lebih mahal. Kalau dia tadi nyuri Boleh. motor, kasih mobil Anda gitu. Boleh Mas Yusuf, boleh. Nah boleh. makanya Itu- kan Anda juga mendukung saya kan sama. Iya, boleh Mas Yusuf, masa gitu. Ya, itulah Mas Yusuf. Maksudnya gini, kalau sepandangan saya di lingkungan ini Mas Yusuf ya, banyak kayak saya ini tidak setuju kalau adekan ada maling motor ataupun Bang. yang berbuat kejahatan. Hah? Nanti kalau ada DM Anda Sherlock katanya, jangan Sherlock ya, jangan. Iya, enggak. Habis nanti Anda ya. Teman-teman ini niatnya langsung jahat aja. Apa kalian itu? Aduh. Bang, selain kasih itu apa lagi Bang ajarannya Bang? Ya Bang? Selain kasih apa lagi diajarin pendeta? Ya memaafkan lah, memaafkan. Penyembahan? Penyembahan apa itu Mas? Kalau pendeta menyuruh menyembah siapa Bang? Tuhan Yesus. Wah, pendeta menyuruh menyembah Yesus, baik. Maksudnya Yesus kan kata pendeta ya. Pendeta itu dapat dari mana sih ayatnya? Alkitab Bang. Di mana itu? Bisa Anda tunjukkan? Hafal, cuman Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Anda tahu nggak? Yesus itu menyembah Tuhannya. Nah, gini Mas Yusuf, betul. Gini Mas Yusuf. Kan kata tadi Mas Yusuf itu Tuhan itu menyembah apa? Tuhan Anda yang namanya Yesus itu menyembah Tuhannya. Oke, jadi gini Mas Yusuf, Tritunggal. Kapan Yesus ngajarin gitu? Dengar dulu Nggak Mas pernah Yusuf. nggak pernah Dengar Yesus dulu, Mas ngajarin Yusuf. Tritunggal, nggak ada. Gini Mas Yusuf, dengar dulu Mas Yusuf, jangan dipotong dulu. Ada itu istilahnya Tritunggal. Nah, ini sebenarnya mau saya Bentar, potong. saya kasih tahu sama Anda. Ini Bentar, tidak bisa sebelum Anda bisa menyampaikan dipecahkan. Tritunggal itu sama saya Tidak. udah puluhan kali debat dengan pendeta bahas itu. Ya, nggak ada yang ngerti Ini- pendeta. Apalagi Anda. Gini Mas Yusuf, ini tidak bisa dipecahkan dengan logika. Maupun dia itu S3, maupun dia itu doktor. Kalau membahas Tritunggal ini tidak bisa dipecahkan oleh logika. Inilah yang masuk akal gitu. Iman itu yang masuk akal. Kenapa hati, diimani? Mas Yusuf. Lewat iman. Itu Mas Yusuf. Bang, Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal atau Trinitas. Nggak pernah. Kalau masalah Tritunggal, saya tidak mau panjang lebar lagi Mas Yusuf, karena ini ya harus diimani dengan hati. Saya tidak mau membahas lebih lebar untuk Tritunggal. Jadi untuk Tritunggal saya tidak bisa panjang lebar. Kita diskusi masalah ya yang lain aja lah. Ya udah, ya makanya saya tanya, Yesus menyembah Tuhannya.
itulah Tritunggal. Jadi dia menyembah dirinya sendiri gitu. Inilah itulah yang saya bilang Tritunggal. Itulah yang nggak bisa dipecahkan oleh logika manusia, Mas Yusuf. Itu harus lewat iman kita. Kita harus kita buka hati kita dulu. Nah, baru kita bisa kita pecahkan. Itu tidak bisa. Mas Yusuf mau berpikir keras pun itu tidak akan terpecahkan. Harus benar-benar dari hati. Gimana ceritanya Bang dia menyembah dirinya sendiri itu, Bang? Coba jelaskanlah. Sedikit aja ya. Jadi di Tritunggal itu ada sebutannya itu Allah Bapa, Allah Putra. Habis itu saya tidak mau perpanjang karena jujur itu yang saya takutnya ada kesalahan teman-teman Kristen. Mungkin saya takut iman saya kurang kuat. Tapi itulah saya hanya stop sampai sana. Itulah Tritunggal. 3 sebutan sebenarnya itu 1 orang. Kalau begitu artinya tadi Anda sepakat bahwa Yesus menyembah dirinya sendiri. Enggak, bukan menyembah sih ya. Gimana pula? Ya, yang tadi itu salah. Kan bingung kan? Makanya kalau 3 sebutan dalam 1 berarti Anda sepakat Yesus menyembah dirinya sendiri. Betul? Bukan itulah yang tadi saya bilang kan, Mas Yusuf. Saya takut salah ngomong, ada beberapa karena saya kan jujur hanya beberapa saja yang saya tahu. Nah, takutnya saya ada menyikapinya atau salah bicara. Cuman yang pasti itu 1 Tritunggal itu sebenarnya 1, sebutannya 3. Itu baik, Bang. Sekarang saya minta dalilnya di kitab Anda di mana Yesus ngajarin Tritunggal itu. Saya baca kitab Anda selama hampir 8 tahun, gak pernah saya temui Yesus mengajarkan Tritunggal. Dapatnya di Bible. Nah, itulah tadi saya bilang Mas Yusuf, saya jujur, saya itu untuk ayat saya itu nggak ini artinya Bang, Anda ini bukan belajar dari kitab Anda, tapi belajar dari pendeta. Beda kali ajarnya dengan Yesus. Ajaran Yesus beda jauh. Saya kasih tahu sama Anda ya, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ajaran Yesus ya bukan ajaran Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Yesus tidak pernah mengenal pendeta. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Yohanes, Markus, Matius, Lukas maupun Paulus. Jelas? Kristen ada setelah Yesus naik. Di mana salahnya? Coba. Yesus ya, adanya Kristen setelah Yesus naik ke langit, setelah berapa tahun ya? 200 tahun atau 70 sampai. Kalau andaikan diperpanjang. Kalau Anda bilang ini percuma diperpanjang, ya harus diimani saja. Ya udahlah kalau kayak gitu. Belajar dari ajaran ya modal imani saja. Salahnya di situ. Ya, kita untuk membahas ini saya lebih lembutan, kasih, itulah yang sangat saya bangga dari Kristen. Itu sampai sekarang saya sangat bangga dengan iman saya, karena bahkan musuh pun didoakan, bahkan musuh pun tidak kita balas. Nanti akhir bulan kan nggak usah banyak tanya, akhir bulan transferlah 10%, ya gitu. Ya udah gitu aja Mas. Ada yang ditanyakan tentang Islam? Enggak. Oke, atau Anda mau saya tanya lagi atau mau turun? Turun aja, maksudnya hanya sedikit diskusi itu aja, nggak apa-apa. Makasih ya Mas ya. Oke. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Iya, selamat malam. Malam. Abang ya. Lupa saya tadi minta alamat dia, lupa minta Sherlock tadi ya. Kalian kalian ini kenapa sih rencana busuk kali ya? Jangan gitulah, ketahuan udah rencana kalian itu ya. Mau macam mana Sherlock katanya minta alamat ya? Nggak mau saya, nanti aduh habis saya nanti terikut juga ya dalam kasusnya. Tenang teman-teman, ambil kopinya 1 galon, jangan dicampur pakai garam. Ya, kita sampai jam 12 malam nih ya.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Syukron jazakallah. Nah, halo, selamat malam. Yang di YouTube juga nunggu-nunggu alamatnya. Kalian itu saya tahu ya rencana busuk ah. Gak usah lah minta alamat orang, nanti salah juga sih saya tadi ada. Halo Bang, selamat malam. Ya, abang mau tanya ini, maksudnya apa ini dari bahasanya ini oknum Kristen Hama ini? Abang tahu Edis? Ya, kenapa dengan Edis? Edis itu kan oknum Kristen yang menghancur Kristen, yang menghancur persatuan dan toleransi di Indonesia. Makanya dia kabur ke Amerika lalu mengadu domba antara Sekarang Kristen dan Islamnya. Ya, sekarang kamu ini, ya kamu apa itu sama Edis, jangan sampai Kristennya semua kamu. Ya iya, saya nggak menyebutkan Kristen semuanya, oknum kok. Ya gimana sih? Kan gitu. Ada saya bilang semua Kristen di situ, nggak ada oknum Kristen. Abang tinggal di mana ini? Di mana ini? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Jadi, apa lagi yang mau ditanya? Ada satu yang mau kutanya. Apa? Macam mana ya bilang ya? Di agama abang itu apa sih ajaran yang paling yang abang taatkan gitu? Kalau di agama saya banyak bang ajarannya ya, selain mengerjakan perintahnya menjauhi larangannya. Contoh kayak gini ya, berkaitan tentang muamalah aja, hubungan sesama manusia gitu ya. Hubungan sesama manusia la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen dan berbuat adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Tapi kalaunya Kristennya memusuhi agama Islam, jangan mundur. Ya, haram bagi kita mundur. Haram bagi kita mundur sejengkal pun, apalagi sampai satu langkah gitu. Jadi bagi ke umat Kristen yang memusuhi agama Islam, haram kita mundur. Tapi kalau umat Kristen yang berteman dengan Muslim, maka wajib dilindungi Muslim. Itu salah satu ajaran kami, ya. Nah, makanya saya ada sebutkan semua Kristen. Nggak ada, Bang. Kalau Anda tidak memusuhi Bang, merokok kena nanti. Ada bentar lagi dihapus TikTok gitu. Makanya saya tidak menyebutkan semua Kristen, tapi oknum Kristen seperti Edis. Nah, itu tuh saya kejar-kejar kayak gitu. Tapi kalau orangnya yang baik, mau diskusi biasa aja, tidak memusuhi agama Islam, hanya bertanya, terus berdiskusi secara wajar, tanpa menghina, tanpa menghujat, orang seperti itu harus dilindungi, Bang. Ya, jangan salah. Saya mau tanya satu hal. Oke lah. Aswar memang betul atas dosa ini. Saya jelas. Satu lagi bang. Didikte semua. Aduh. Daripada kalian didikte atau diimla atau di remote oleh orang di sebelah kalian, suruh aja pendeta kalian yang naik ya. Gitu ya. Jadi bandara orang udah pada tahu sama saya ya. Nanti saya Sherlock ya gitu. Kristen bang. Open cam dulu bang. Enggak, saya udah bebas ngomong teman-teman, mau ngomong apa aja saya sekarang ya. Anti rungkat saya kuat. Bang, ada yang Anda mau bertanya atau mau ditanya, silakan kita berdiskusi secara wajar dan kalau bisa mengedukasi, silakan. Bang, kenapa maksudnya bang? Kapsa. Dia tutup undangan PK-nya bang, saya nggak bisa undang 5 akun, saya nggak bisa undang Edis. Dia blokir tuh saya, suruh buka dia ya. Kagak usah akun saya, akun Bang Nandar pun gak bisa undang dia. Gak usah akun Bang Nandar, akun Hantu Blau pun gak bisa undang Edis itu. Kalau akun saya naik ke sana, nanti penonton saya ke sana. Ogah saya, ya ogah. Kok malas kayak gitu, gak adil.
Kalau saya naik ke tempat dia, nanti dia mudah nge-kick saya, mudah nge-mute saya. Enggak, dia kayak gitu. PK aja 5 menit, 5 menit. Suruh buka gitu ya, biar bisa diundang PK. Gitu. Bilangin tuh ke Edisnya, kenapa kau pengecut, kata Yusuf. Bilang ya. Gitu. Itu jawabannya, itu faktanya malam tadi. Saya ke sana. Penonton saya tetap di saya ya, tapi live ketemu live. Saya nggak mau kalau saya naik ke sana, nggak mau. Boleh bang, tapi maksudnya saya untuk memang iman saya Kristen bang, tapi kurang apa begitu bang. Enggak, saya nanyain tentang Edis aja karena abang bawa Edis sih, ya. Oke, bang, anda setuju gak yang dikatakan Edis bahwa yang mengikut? Maksudnya begitu. Kata Edis nih bang ya, kata Edis. Ini kata Edis ya, yang namanya mengikuti. Tidak mengerti bang, maksudnya mau jawab tapi Aduh. Ini payah ini Edis ini bikin umat Kristen sesat aja Edis ini. Kau tanya lagi lah bang Edis, ikuti pelajaran Edis tuh ya, ikuti lagi biar anda paham gitu. Macam mana? Memang sesat Edis ini ya, nggak masuk ke otak Kristen rupanya ajaran Edis ini, Edis Kristus ini. Aduh, sekarang ada 2 Kristus bang di Kristen itu. Yang pertama Yesus Kristus, yang kedua Edis Kristus gitu ya. Nambah Kristusnya sekarang. Loadingnya lama, iya loadingnya lama ya. Bang Muhammad siapa ini yang di YouTube nih? Muhammad Ali, loadingnya lama. Ada lagi bang mau ditanyakan biar kita naikkan Kristen yang lainnya. Kalau nya abang nggak ada lagi, saya gantikan dengan Kristen yang lainnya gitu. bang, saya mau tanya bang. Apalagi, silahkan. Mau tanya tentang Puas-puas lah anda nanya. Ya. Saya mau tanya saya mau tanya tentang agama saya bang. Soalnya saya sering mau tanya di Edis TV, tapi saya meminta begini tidak terima begitu. Maksudnya saya tidak dinaikkan begitu bang. Baik bang, saya jawab sesuai tekstual yang tertulis gitu bang ya di kitab anda. Oke? Bang, saya mau tanya, maksudnya kita ini kan doa, maksudnya contohnya doa ke ya, contohnya Tuhan Yesus, bagaimana bang? Maksudnya doa apa itu bang? Gimana? Sar bang, Yesus Kristus. Ya, ngomong susah kenapa bang? Enggak, anda ngomong apa gitu? Nanti saja bang, nanti. Ya udah, nah kalau nanti saya gantikan dulu bang ya. Grogi ya bang ya. Ya udah, saya ganti dulu. Kalau ingat pertanyaannya susun dulu. Oke bang. Yang bikin bingung itu ajaran Edis ya. Ajaran Edis Kristus itu bikin Kristen bingung. Halo, selamat malam. Seperti sini. Selamat malam, Bu. Pak, Bu. Waduh, kacau ibu ini. Aduh, lak juga. Syukron Bang Nise. Ya, sebentar, saya cari dulu ya. Sekeras-kerasnya saya pahit bagi Kristen ya nggak apa-apa ya. Saya undang tuh. Oke, thank you. Abang Kristen? Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan atau boleh saya bertanya? Gini, saya dari tadi nonton ini Ustadz ya, Bang Ustadz PI.
Setahu saya itu kalau Ustadz itu dia berbicara itu tidak menghujat, tidak menghina. Tapi kalau Ustadz yang satu ini kadang-kadang suka menghina, suka menghujat. Contohnya? Silakan dikasih. Contohnya kayak tadi Anda bilang ada 2 Kristus. Maksudnya Loh, 2 Kristus. itu kan memang, itu bukan hujatan, itu ajaran Edis. Oh, salah. Lah, itu ajaran Edis sama ajaran RK, di mana saya menghujatnya? Itu kan pendapat ente sebenarnya. Bukan pendapat saya, itu apologet Kristen yang ngajarin. Makanya saya sampaikan ke Kristen. Kalau Anda nggak terima, proteslah mereka. Apologet Kristen Edis dengan RK gitu. Protes ente sebagai Ustadz, orang sebagai Ustadz itu. Enggak, saya hanya mereka menyampaikan yang baik-baik. apa yang diajarkan oleh apologet Kristen ke kami gitu. Contoh kan ajaran RK. Di Kristen ada 2 Kristus. Yang pertama Kristus yang disalib. Yang kedua Kristus yang tidak disalib, kata RK. 2 Kristus. Itu ajaran dia. Lalu saya sampaikan ajaran mereka. Kenapa saya dibilang menghujat? Proteslah ke mereka, ya. Gitu. Ente ini kalau seorang Ustadz itu dia mengajarkan hal-hal sebaiknya yang Pak, itu urusan saya, dan selain diskusi lintas agama, saya juga ngajar Islamnya, Pak, internal Islam gitu ya. Kalau bisa dibayangkan pengikut Anda tuh nanti bisa radikal dan bisa tidak bertoleransi. Enggak pernah saya ngajarin radikal. Kalau saya ngajarin radikal, malah saya minta dalilnya. Kalau bom gereja orang, mana dalilnya? Malah saya tanya balik kayak gitu. Ya, gitu. Bukan mandalanya itu kan ada seperti darah non muslim apa halal atau gimana? Itu kalau darah non muslim halal di mana? Saya ngajarin, pernahkah saya ngajarin murid saya yang nonton ya? Pernahkah saya ngajarin darah non muslim halal? Nggak pernah. Halal cuma ada 2 darah non muslim itu. Ketika di medan perang, ketika dieksekusi oleh pemimpin melalui prosedur negara, baru halal. Ya gini Pak, Bapak harus tahu ya. Saya ada karena Edis ada. Kalau Edis stop, saya stop. Gitu ya. Bukan Edis sudah bilang semua ada karena Edis ada. Makanya saya dulu muncul gara-gara siapa? Gara-gara Edis, gara-gara Aderion, gara-gara Ibu Uti Watimena. Mereka bahas Quran saya, menghina Nabi saya, menghina Islam. Saya muncul karena Edis. Jangan salah, kalau Edis berhenti, saya akan berhenti. Ya. Apologet Islam sama Kristen ini kan kalian sedang buat permusuhan di. Bukan salah. Yang bikin permusuhan itu Kristen. Karena Kristen membicarakan Islam, maka muncul apologet Islam gitu. Karena kan dari awal juga kan yang muncul pertama kan apologet Islam. Bukan, yang muncul pertama Kristen. Kan dia hanya menjawab, bukan dia. Saya pun hanya menjawab, Bapak, sama. Kalau Anda mau protes ke Edis lah, jadi gitu. Ya. Jadi himbauan saya buat kalian ini apologet yang suka mencari cuan di TikTok yang lebih baik. Enggak, kalau saya mencari cuan, saya punya perusahaan, Pak ya. Nah, gitu. Enggak perlu saya cari cuan di TikTok, saya punya perusahaan gitu. Ini semua mau pencalian Zuma Edis. Ya Bang, Zuma itu direktur, dia nggak cari cuan di TikTok. Begini karena bilang aja yang cari cuan itu kayak Edis. Lihat Edis kan cari koin, dia cari transferan, kalau udah cukup koinnya dia kabur gitu. Nah, makanya ke Edis lah ya. Ke Edis. Jadi Anda protes Edis karena coba kamu berhenti di Amerika situ, bilang sama Edis ya, maka biar apologet Islam berhenti juga gitu. Gini, kalian itu kalau kalian menghujat itu kesannya dakwah. Enggak ada kami menghujat. Di ajaran kami kalau menghujat itu enggak boleh, Pak. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Enggak boleh menghujat. Kan kalau contoh sama Batak, ada satu orang Batak itu kan. Siapa tuh? Ketika dia berdebat sama Ustadz, itu kan langsung ditangkap. Ya iya, karena dia sebelumnya punya masalah memang. Yang masalahnya kan karena dia berdebat. Bukan berdebat, saya udah peringatkan di awal. Kamu punya masalah, kenapa kau masih lab?
Sebelum debat itu. Ya, dia bilang nggak apa-apa. Kayak gimana? Jadi bukan masalah Jadi gara-gara saran saya debat, untuk tapi kalian, gara-gara menghujat. Si Edis mau si RK mau SPI mau semua, lebih baik kalian stop dari saling membahas agama orang lain. Karena apa? Karena kalian sedang menebarkan kebencian di medsos, saling Ya menghujat, sudah saling... Pak, kami kan sama Bang Juma udah umumkan kami akan berhenti ketika 3 hal dilakukan oleh Kristen. Udah kami umumkan semua apologet Muslim gak akan ada yang bahas Kristen ketika 3 hal dilakukan oleh Kristen. Apa saja tuh? Ya, pertama seperti Edis, Saifuddin Ibrahim, Sofiatul, terus Bom-Bom, pendeta Bom-Bom tuh ya. Nah, tuh mereka menghentikan membicarakan agama Islam. Tuh satu. Yang kedua, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, jangan ada umat Kristen yang mengetuk pintu rumah umat Islam lalu membagikan sembako, membagikan majalah tentang Yesus, menjajakan agamanya ke rumah-rumah. Tuh 2. Ah, ini yang ketiga. Yang ketiga ya, kami janji kami akan berhenti gitu. Yang ketiga, buang istilah-istilah Islam yang diambil Kristen. Contoh kosakata Alkitab, kosakata Allah. Kalau 3 itu dilakukan oleh Kristen, kami pun ngapain bahas Kristen lagi? Lebih baik kami bahas fikih, bahas Quran. Nggak ada gunanya lagi bahas Kristen, ya. Islam, Gitu. Kalau 3 hal itu di 3 hal itu dilakukan oleh Kristen, kami janji ya. Bahkan saya yang akan kejar orang Islam yang membicarakan Kristen, ya. Nah, gitu. Kristen itu ada sebelum Islam ada. Itu yang harus dipahami. Baru terus? dari mana kita pakai kata Allah? Oh, memangnya Kristen yang abad pertama itu pakai kata Allah gitu? Mimpi. Pak, Kristen ya memakai kata Allah di abad ke-9. Waktu Kristen awal-awal itu memakai kata apa? Kata ilah. Ya. Bukan Allah yang mereka pakai. Jadi abad ke-6 ada, abad ke-6. Katanya ada di abad pertama. Ngambil istilahnya di abad ke-6. Gimana sih? Bukan menurut Bukan menurut, ini data. Makanya Anda lihat PT saya tuh, dari mana kosakata Allah tuh, ya. Untuk menunjukkan orang Kristen gitu. Enggak. Itu data. Ada prasastinya di sana di Arab Saudi itu ya. Kosakata Allah dari Al-Qur'an. Kristen di Arab Saudi di abad 9 baru pakai Allah, ya. Prestasinya di mana itu jangan ngarang-ngarang Ustaz. Makanya Anda jangan kemakan ngarang-ngarang ya. Nih saya tunjukkan sama Anda ya. Perhatikan nih. Nih, kita perhatikan dulu video ini ya, teman-teman. Bentar. Saya bukakan satu video biar bapaknya cerdas gitu. Nih. Bentar ya. Ini Bom-Bom, kemarin itu video dari Bang Jip mana? Bentar. Ini bukan. Nih. Nih ya. Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah. Kenapa? Nih. Kata Allah itu kita duluan yang Simak dulu, Pak. Allah itu digunakan Kristen Arab sebelum Islam, ya kan? Di sini ada dari Catholic Counter Reformations nih, The Catholic Counter Reformations. Ini Katolik ini ada di abad 5 atau abad 6 ya.